Aku dikhianati. Di hari kusadari, hari jadi pernikahan ketiga kami, malangnya. Sayangku, serangan mendadak, penyergapan. Sayangku menggangguku, sekarang kau juga ikut menggangguku. Ku bunuh kau. Yang mulia, bangsa Hun mengirim utusan bersenjata lengkap di luar gerbang kota menuntut Paduka menyerah. Semua wanita akan diperbudak jika ditolak. Gerbang Yumen akan jatuh dalam hitungan hari, lalu bergerak ke ibu kota meninggalkan kehancuran. Berani-beraninya Hun berkata begitu. Yang mulia, pertahanan kota melemah, persediaan habis, kami tak bisa bertahan lama. Kumohon Yang Mulia, segera tinggalkan gerbang Yumen, meninggalkan kota secepatnya. Negara kita bergantung pada Paduka. Sebagai penguasa negeri ini, jika tak bisa melindungi rakyatku sendiri, bagaimana negara bisa bertahan? Lebih baik mati terhormat daripada menyerah pada Hun, mengklaim kemenangan. Cukup bicara, siapkan pedangku. Ada pembunuh, waspada. Pembunuh bayaran. Yang Mulia, air di sini sangat manis. Yang Mulia, ini bisa dimakan. Ini pertama kalinya aku merasakan sesuatu selunak ini dan semanis ini. Ada tulisan di sini, tulisan sederhana, tapi bisa ku kenali samar. Tanda Xiaodang Jia. Apa itu Xiaodang Jia? Aromanya sangat kuat. Pasti rasanya sesedap baunya. Ini lezat, sungguh lezat. Setelah mencicipi berbagai hidangan langka, tak ada yang sebanding, sangat tak terlupakan. Tuan-tuan, cobalah cicipi. Tapi Yang Mulia, bagaimana makanan dan air bisa muncul tiba-tiba dari cermin perunggu? Kosong. Cermin perunggu ini pastilah leluhur kita. Tentulah perbuatan mereka yang kasihan pada penderitaan Nanzhao. Mereka telah menampakkan diri. Siapkan alat tulis dan persembahan. Aku akan memohon leluhur untuk selamatkan Nanzhao dari bencana ini. Segera. Aku minum terlalu banyak. Untuk perempuan tak berperasaan, tak pantas diperjuangkan. Mulai hari ini, tak ada wanita yang hinggap di hati. Hanya ambisi akan kuupayakan. Linzi menyesali pilihannya. Belati sungguhan. Ini bukan mimpi, ini nyata. Hahaha, aku akan jadi kaya. Tunggu, ada surat di sini. Mungkinkah penghuni cermin yang menulis ini? Wahai leluhur agung, aku Ningwaner, permaisuri ketiga Nanzhao, bangsa Hun sedang menyerbu, terjepit di gerbang Yumen. Tembok pertahanan hampir runtuh. Berkat bimbinganmu, kami dapat berbekalan. Tapi ini tak cukup menyelamatkan. Kumohon pertolonganmu. Mungkinkah ini nyata terhubung dengan permaisuri Nanzhao? Tunggu dulu, 3 tahun di bidang antik, aku tak pernah dengar kerajaan ini. Tak penting, jika ini asli, aku akan kaya raya, rezeki datang. Surat dari Yang Mulia, pesan leluhur tiba. Yang Mulia, bukalah. Tertulis, dia bukan leluhur kita. Apa? Bukan leluhur? Apa yang harus kita lakukan? Tanpa bantuan leluhur, bagaimana Nanzhao bertahan? Ini bencana. Mungkinkah? Ya Tuhan, haruskah Nanzhao binasa? Tenanglah, meski bukan leluhur, dia adalah dewa. Dewa? Dia akan menolong semua kebutuhan kita. Siapa sangka dewa benar-benar ada, lebih kuat dari leluhur manapun. Hubungi dewa ini, selamatkan Nanzhao. 6 0 0 0 6 juta terlalu terbuka. Waning, apa kau serius? Cuma beberapa barang ini sampai segitu berharganya?
Kau pernah lihat kisah perjalanan ke barat, kan? Tokoh Xuanzang sebenarnya terinspirasi dari orang nyata. Dalam perjalanannya, dia melewati kerajaan perempuan, tempat itu juga nyata. Nanzao. Pria bermarga Jiang yang mirip dengan potret ini pasti orang yang diramal leluhur kita. Sebagai keturunan keluarga Ning di Nanzao, kita harus bantu semua orang bermarga Jiang, dukung mereka tanpa syarat. Kalau ketemu yang mirip dia tanpa melihat keadaan, bantu mereka sepenuhnya. Tuan Ning. Tuan Ning. Tepat sekali. Itu Nanzao. Setelah Nanzao dihancurkan suku Xiongnu, catatan sejarah menjadi sangat langka. Tanpa bukti arkeologi artefak Nanzao, para pakar anti kolot menolak mengakui periode sejarah ini. Tapi dengan peninggalan ini, kita punya bukti kuat untuk membungkam para kritikus keras kepala. Jadi isi suratnya, semua benar? Baiklah, Ning Waner adalah ratu ketiga Nanzao yang dikepung Xiongnu di ambang kehancuran. Tuan Jiang, 6 juta. Harga yang pantas. 6 juta setuju? Deal? Tuan Ning, transaksi selesai. Saya permisi dulu. Astaga, kenapa tidak diangkat? Ada apa? Ketua Zhang mengadakan pameran amal di Xinhong untuk menyangkal keberadaan Nanzao. Berani-beraninya. Waktu yang tepat, saya baru dapat artefak asli Nanzao untuk bungkam mulut mereka. Stop bicara. Ayo pergi. Tunggu, kau lupa kau tinggal artefaknya. Kau... Bos Ning. Masuk, aku antar kamu. Ayo, sekarang jam sibuk paling tidak 2 jam. Kalau kamu sampai nanti, expo-nya sudah selesai. Cepat. Betul juga, Jia. Aku tunggu di expo. Kita masih ada waktu. Makasih, Zhang Fei. Ini bisa jadi bencana tanpa kamu. Biasa saja. Aku parkir dulu, langsung ke sana. Oke, aku juga harus ganti baju. Dah. Tian, kamu keren. Kamu bisa bikin kita masuk expo. Katanya, expo amal treasure pavilion ini, itu penting banget. Mereka cuma undang orang-orang penting di Jiangcheng. Wartawan saja datang. Tanpa koneksi kuat, nggak bisa dapat tiket. Sayang, ini belum apa-apa. Kalau kamu manis, nanti aku ajak ke acara yang lebih besar dan mewah. Aku sudah jadi milikmu. Zhang Fei, kamu ngapain di sini? Ini pasangan kita yang manis. Aduh, isi kecil manis. Lagi ngapain? Kalau sudah tahu, tak usah pura-pura. Ayo bercerai. Cerai? Hari ini ulang tahun pernikahan kita ketiga. Kamu bercanda ya? Zhang Fei, bertingkahlah sesuai umur. Dulu sudah kuberitahu. Tian adalah cinta pertamaku. Kalau dia tidak ke LN, kita pasti masih bersama. Sekarang dia kembali. Wajar jika kita kembali bersatu. 3 tahun. 3 tahun menikah. Apa aku ini mainan? Menganggapmu pengganti sementara. Berani mukul aku, ganggu aku, kau mati, kuhancurkanmu di Jiangcheng. Sudah Tian, ayo pergi dari sini. Jangan terikat dengan si pembawa sial ini. Tak boleh di sini. Hotel ini punyamu. Wah, cinta pertama masih membara. Dulu tak sempatkan aku. Sekarang melekat seperti lem ke dia. Zhang Fei, kamu... Jiang Fei, aku tahu kau kesal, tapi jujur, aku berterima kasih. Bertahun-tahun, kau melayani Linzi seperti budak setia, merawatnya sampai hal terkecil, yang lucu, tak pernah sentuh rambutnya sedikit pun. Jangan khawatir, setelah kuasai dia, bawa pulang, cuci bersih, dia akan seperti baru. Kini aku sudah memiliki permaisuri di sisiku. Siapa yang Linzi sangka dirinya? Menurut perhitunganku, Ning Duojiao seharusnya sudah berganti pakaian. Jangan buang waktu dengan mereka. Jiang Fei, berhenti di situ. Kau sakiti Tian Geku, lalu kira bisa kabur? Lalu apa maumu? Aku mau kau berlutut dan minta maaf ke Tian Ge. Bagaimana kalau tidak? Jiang Fei, aku kasih kesempatan ini karena persahabatan lama untuk berlutut dan minta maaf. Jangan jadi pengkhianat. Kau kira melawan Tian Ge bakal berakhir baik? Ah, sudahlah. Haruskah aku berterima kasih? Sudah, Jiang Fei, pameran Treasure Pavilion ini minimal butuh aset 1 juta untuk bisa masuk, sedangkan kau dengan gaji bulanan 3.200. Kau kira pantas di sini? Siapa dirimu sampai bisa masuk? Kalau begitu buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik.
Apakah aku layak? Security. Siapa orang ini? Masih belum jelas, dia coba menyusup ke ruang pameran. Akhir-akhir ini, banyak orang aneh bermunculan. Daripada kerja keras, dia cari jalan pintas. Jiang Fei, aku lupa bilang manajer hotel teman dekatku. Sekarang kau punya dua pilihan, lutut dan minta maaf lalu minggir. Atau aku akan suruh mereka memaksamu dan mengusirmu. Siapa berani sentuh dia? Andai kukira mereka bakal sebego ini, harusnya aku turun tangan lebih awal. Au! Sudah kuduga, si manis kita hari ini berani melawan. Pasti nempel sama manajer baru toko anting. Linji, jaga mulutmu. Waduh, kena urat saraf ya. Dia cantik banget, jangan kasih ke si pecundang ini. Sayang, kamu mungkin nggak tahu, orang ini mantan suami pacarku. Mereka sudah cerai, tapi dia terus merisak kami, bahkan ikut ke pameran. Kami ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Ngejar-ngejar, kalian bener-bener sok jagoan. Dia cuma di sini hari ini, karena ku bawa dia. Apa? Kamu yang bawa dia? Ada masalah? Aku sangka orang sepertimu bisa jadi istri Jiang Fei. Tunggu. Mantan istri. Dia nggak menuntut balas. Daripada diam soal perselingkuhan, malah menendangnya saat terpuruk. Yang sepaham selalu berkumpul. Saranku, kalian tetap berteman saja. Jangan korupsi orang baik. Kamu keras kepala, ikut campur urusannya. Ya, baik. Akan kubuat kau lihat bagaimana tepatnya. Akan kubuat si pecundang berlutut dan minta maaf. Dua orang ini konyol banget. Nggak sadar salah siapa yang mereka hina. Pelankan suara, jangan sampai lazy dengar. Pameran mulai, 10 menit lagi. Kalau mereka berhenti drama, kita bakal bosen. Bener juga. Lakukan. Jangan melongo, serang mereka. Kak Tian, kamu kan kenal manajer hotelnya kan? Panggil dia ke sini. Ya, habis sudah nasibmu. Siapa berani buat ricu di hotelku? Siapa yang berani buat onar di sini? Beraninya bikin keributan di hotel kami. Kakak Jo, akhirnya kamu datang juga. Dengar baik-baik, kalau lebih lambat sedikit, hotelmu ini sudah hancur. Diobrak-abrik mereka. Sekarang juga. Benar, manajer Joe. Jangan biarkan mereka lolos begini saja. Kalian yang mulai ribut, sekarang malah tuduh kami. Coba lihat rekaman kamera kalau berani. Mari kita lihat siapa yang salah sebenarnya. Oh, begitu ya. Dasar anak baru, kira diri kamu siapa? Beraninya minta Kakak Zo tunjukkan rekaman CCTV? Tapi memang orang tak berarti sepertimu. Takkan pernah paham pengaruh Kakak Zo. Jiang Fei, dengar baik-baik. Di Santero Jiangcheng, Chili termasuk restoran mewah terbaik yang ada. Bahkan orang penting pun menghormati Kakak Zo. Kakak Tian, bicara dengan orang macam ini sama saja dengan bicara ke tembok. Jangan cari masalah. Kami yang berlebihan. Kesempatanmu sudah habis. Lebih baik lutut dan minta maaf pada Kakak Zo sekarang. Atau kira kalian bisa keluar dari sini dengan selamat. Kalian. Aku yang tanggung jawab. Jangan libatkan dia. Jangan ganggu perempuan. Sayang, mau jadi pahlawan? Manajer Joe? Mau minta maaf dariku? Kau sanggup terima? Putri Ning, keluarga Ning, penguasa Jiangcheng, perhiasan dan barang antik mereka jadi standar industri. Dasar gua Tian bodoh, ini akan jadi kuburanku. Nona, aku akuin kau punya kemampuan, tapi hadapi kekuatan mutlak, ilmu, bela dirimu takkan menyelamatkanmu. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Kakak Zo. Diam. Diam. Kak Jo, apa kau salah pukul orang? Justru kamu yang mau kupukul. Nyonya Ning, saya sungguh minta maaf. Tunggu, ada apa ini? Sebentar, manajer Joe, bukannya kau. Dia cuma manajer toko barang antik, kenapa menyembah dan minta maaf? Benar, Manajer Joe. Aku sudah siap bersujud padamu. Nyonya Ning, tolong maafkan saya. Berikan kesempatan ini. Saya bersumpah tidak akan lagi mendengarkan cerita sepihak. Kak Jo, ada masalah apa? Diam kau. Kau tak sadar siapa yang kau sakiti. Dia dari keluarga Ning, terkenal di Jiangcheng, Nyonya Ning. Hah? Tak mungkin, kukira dia cuma ingin membuktikan kerajaan Nanzhao itu ada. Siapa sangka manajer baru punya koneksi seperti ini? Kami minta maaf, Nyonya Ning. Kami cuma mau menyelesaikan urusan dengan Jiang Fei. Tak bermaksud melibatkan Anda. Lupa bilang. Aku adalah pacar baru Jiang Fei, nama saya Ning Duo Jiao. Apa? Kalian?
Dia cuma pria biasa. Kenapa dia bisa dapat wanita cantik dan kaya? Nona Ning, aku harus memperingatkanmu. Aku harus memperingatkanmu. Pria ini, dia hanya pencari harta kan? Dia tak punya uang, tak punya kekuasaan. Jangan sampai bujukannya menipumu. Bagus, Jiang Fei. Kamu belum resmi bercerai. Sudah cari mama sugar. Apa karena sadar tak berguna, lalu belajar jadi imut? Lagi pula dia duda. Aku tak mengerti. Kenapa Nona Ning tergila padanya? Dia ahli waris sempurna. Kenapa tak cari pangeran kaya daripada pencari harta? Benar. Siapa bilang aku pencari harta? Masih berpura-pura? Baik, kalau berani, minta manajer Joe. Verifikasi dana Anda kalau tak punya 1 juta di rekening. Minggir dari sini, jangan andalkan wanita. Aku punya 6 juta. Takut diverifikasi. Baik. Ayo mulai. Jika saldo kartuku kurang dari 5 juta, aku pergi. Jika tidak, kalian berdua yang pergi. Tertawa. Hah, berapa isi dompetmu? Sudah kuduga. 5 juta? 5.000 saja sudah mepet. Kap, sok jago sekarang, ada uang di kartumu. Kusarankan, mundur selagi bisa, daripada nanti memalukan Nona Ning. Bagaimana jika berhasil diverifikasi? Kalau bisa verifikasi mandiri tanpa bantuan Nona Ning, aku akan sujud 3 kali. Baik. Verifikasi. Tuan Jiang, saldo kartu Anda 6 juta, Anda memenuhi syarat masuk. Sudah kukatakan, siapa yang santai, keluarkan 6 juta begitu saja. Pasti bukan orang sembarangan. Sudah kuduga, Nyonya Ning tak mungkin tergila-gila dengan pria biasa. Oh, jadi dia anak konglomerat terselubung. Tak mungkin. Apa yang terjadi? Katanya gajinya cuma 3.800 per bulan. Kok bisa ada 6 juta di rekeningnya? Aku tidak tahu. Katanya, Hei, jangan mengulur waktu. Semua orang sedang menonton. Dasar bajingan, mau kabur begitu saja? hah, dengar. Aku hanya bercanda. Siapa sangka kau malah serius. Benar kan? Lihat, Nan, sudah semakin malam. Sebaiknya kita segera masuk ke pameran. Pameran atau bukan, aku tak peduli. Tapi aku sangat teliti. Penjaga suruh dia bersujud. Apa yang kau... Hei, apa ini? Tian. Ah. Jiang Fei, kau keterlaluan. Tian, kau baik-baik saja. Dasar. Hei, manajer Joe. Jika tak salah ingat, bukannya dia berjanji, jika danaku valid, dia akan pergi. Iya, Tuan Jiang. Kalau begitu, lakukan tugasmu, usir mereka, jangan rusak acaranya. Tuan. Seret mereka. Lepaskan, Tian. Katakan sesuatu. Lepaskan. Lepaskan aku. Jiang Fei, jangan kira dekat dengan Nyonya Ning, lalu kau istimewa. Ingat kata-kataku, kami akan melunasi utang ini nanti. Benar. Tak usah dorong, aku akan pergi sendiri. Silakan duluan. Ketua Zhang, kabarnya. Ketua Zhang ingin membuat pengumuman bersejarah di pameran amal hari ini. Sumber terpercaya menyebutkan pengumuman ini bisa mempengaruhi posisi Anda di Gedung Harta Karun. Benarkah ini? Hadirin sekalian, saya akan gunakan momen ini untuk mengungkap kebenaran sejarah yang lama terkubur pada dunia. Ini faktanya, kerajaan perempuan Nanzhao tidak pernah ada. Apa? Nanzhao tidak ada. Pikiran saya persis sama. Jika Nanzhao nyata, mengapa tak ada satupun artefak yang tersisa sepanjang sejarah? Ketua Zhang, sejarah perlu pembuktian. Ia tidak hilang hanya karena Anda menyangkal keberadaannya. Nona Ning, potret leluhur keluarga Anda yang dilihat banyak kolektor tak membuktikan apa-apa. 2 karakter tulisan, Nanzhao di perkamen tak mengabsahkan kerajaan. Sejarah tak bisa dipalsukan hanya dengan coretan kuas. Izinkan saya menambahkan, selama bertahun-tahun, tim arkeologi yang saya danai telah membuktikan bahwa dinasti Tang tak memiliki catatan tentang Nanzhao. Tak ada Nanzhao dalam sejarah Tang? Mustahil. Jika potret itu tak relevan, bagaimana menjelaskan artefak Nanzhao yang saya miliki ini? Bisa jelaskan? Nona Ning mendapatkan relik Nanzhao. Apakah ini berarti kerajaan Nanzhao benar-benar ada? Apa penelitian Ketua Zhang salah? Cukup, Ning Duo Jiao, hentikan omong kosong ini. Ketua Zhang, hari ini saya akan tunjukkan bukti Nanzhao. Astaga, karena terburu-buru tadi, saya tinggalkan semua artefak di toko. Apa yang terjadi? Bagaimana dia dapat artefak Nanzhao? Tunggu, dengan kepribadiannya, kalau benar nemu artefak Nanzhao, pasti langsung dipamerin. Baiklah, mumpung semua ada di sini, kenapa nggak tunjukkan? Mari kita lihat harta karunnya. Aku lupa bawa. Wahaha, lupa, beneran lupa, atau cuman ngibul? Siapa sangka Ning Dojiao punya bakat komedi kayak gini? Ketua Zhang sudah bilang, Nanzhao nggak ada di zaman Tang. Dia dapat barang antik. Nanzhao dari mana? Bener banget. Cepetan, arahin kamera ke Nyonya Ning. Ganti ke siaran langsung. Adegan ini pasti trending. Sungguh, aku punya kok. Kalau nggak percaya, kasih waktu setengah jam. Nyonya Ning, di usiamu ini seharusnya fokus cari suami daripada ngurusin beginian. Ngapain datang ke pameran? Cuman buat bikin ribut? Maafin ya.
Aku bawa Apa kamu? Jiang Fei, kamu keren banget. Bos Ning. Ah, Makasih Jiang Fei. cuman bantu aja, nggak usah berterima kasih. Hah? Semua sudah aku bawa. Banyak amat. Ketua Zhang, ini artefak Nanzhao yang kubicarakan tadi. Hehehe. Hanya ini artefak Nanzhao. Semua ini adalah barang palsu. Bagaimana beraninya kau menyebutnya palsu? Atas dasar apa kau berhak? Jika artefak ini benar dari Nanzhao, seharusnya berasal dari era dinasti Tang, peninggalan dari masa itu. Meski terawat baik, tak mungkin. Masih terlihat baru. Ning Duojiao, kau sudah gila. Setelah bertahun-tahun berbisnis antik, masih tak tahu dasar-dasar ini? Ini hadiah langsung darinya. Permaisuri Nanzhao. Pasti masih baru. Ketua Zhang, haruskah kita memverifikasi keasliannya dengan ahlinya? Cih, siapa engkau ini sampai berani bicara padaku? Dia, pacarku Jiang Fei. Lembut sekali. Lagi pula, Jiang Fei argumennya masuk akal. Kita butuh ahli untuk memverifikasi artefak ini. Nona, baiklah, ikuti keinginanmu. Seseorang panggil Master Chen Yuan, juru nilai termasyhur. Segera, Master Chin adalah ahli terkemuka di bidang antik, memanggil Master Chin. Tidakkah kau sadar ini acara penting? Banyak wartawan hadir. Benar, mata surgawi Master Chin tak pernah salah menilai keaslian. Master Chin datang. TN, Chin, terima kasih sudah datang langsung. Ini bukan keluarga Ning, Nona Ning. Ku dengar Anda baru saja mendapatkan artefak Nanzhao. Saya sendiri sangat tertarik. Guru, barang yang ini, persis yang saya beli dari Nanzhao. Mohon periksalah keasliannya. Baiklah, akan saya periksa sekarang. Ini tidak mungkin. Seharusnya ini tidak terjadi. Ning Duojiao, sudah saya peringatkan, artefak ini palsu, kau tak mau dengar. Nanti saat guru memastikan, jangan terlalu hancur hati. Meski catatan modern menyebut kerajaan Nanzhao artefak asli, dari zaman itu nyaris tak pernah ditemukan. Jangan-jangan Ten Qin tak bisa mengenalinya. Percayalah, Dari nada bicaramu, kau terlalu sok, anak muda. Jadi artefak ini berhubungan denganmu? artefak ini persis yang saya jual pada Nona Ning. Hah, kau yang menjual? Berapa engkau membelinya? 6 juta. Tak masuk akal. Berarti Akam Juta verifikasi ketua Jang sebelumnya adalah uang Nona Ning. Ini, Nona Ning perlu lebih banyak pengalaman. Sudah kuduga, mana mungkin dia dapat artefak Nanzhao? Ditipu pemuda ini selama ini? Ah, kau berani sekali. Tikus kecil berani menipu perkumpulan kami. Penjaga, tangkap dia. Ketua Zhang, apa yang Anda lakukan? Sudah kubilang, pacarku Jiang Fei, suruh anak buahmu lepaskan dia. Ning Duojiao, sudah sampai begini, masih belum sadar, dia cuma mempermainkanmu. Ketua Zhang, Anda salah paham. Kamu masih bisa membelanya? Baik, kalau kau tetap keras kepala, hari ini aku jadi penjahat. Sekali lagi, aku putuskan hubungan kotor ini. Kalian hancurkan tangan anak ini untukku, biar kulihat berani lagi menagih uang semena-mena. Jiang Fei, Ketua Zhang, kumohon, lepaskan dia saja. Aku harus dapatkan artefak ini. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Tolong, lepaskan dia, aku mohon. Duojiao memberi nama buruk lalu menggantungnya. Jangan merendah padanya. Bajingan ini, dia cuma takut hasil apresiasi kita asli. Dia takut, jadi ingin usir kita cepat-cepat. Tunggu. Apa katamu? Aku takut? Baik. Aku beri kesempatan sekali lagi. Jika apresiasi ini asli, aku akan pensiun total dari bisnis dan hengkang dari Wanbao Pavilion. Aku didukung Ratu Nanzhao. Kenapa takut bertaruh denganmu? Boleh. Aku setuju. Jika kalah, tanganku sendiri yang kuhancurkan. Dan tambahkan sepasang bola mata. Bagus, itu baru berani. Gila kau Jiang Fei. Kenapa mau bertaruh dengan Ketua Zhang? Bagaimana jika palsu? Jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Dialah yang akan kalah. Hahaha, si kecil ini berani melawan ketua Zhang, dia takkan tahu penyebab kematiannya. Apa yang ditakutinya? Bukannya mengandalkan dukungan Nona Ning? Nona Ning, boleh tanya,
Artefak Nanzao ini, bagaimana cara mendapatkannya? Dari reaksi leluhur Qin, artefak Nanzao itu pasti palsu. Ini Iya. Warisan leluhur saya. Ada masalah? Masih ada lagi? Nah, kira semua di sini bodoh? Kau bisa omong kosong, lalu mereka percaya? Jika benar leluhurmu mewariskan banyak harta, masihkah kau di sini jadi gigolo? Leluhur Qin apresiasi hari ini bukan hanya keluarga Zhang, tapi juga sejarah negeri naga. Jangan bertele-tele, langsung katakan pada semua, apakah artefak ini asli atau palsu? Baik. Artefak ini asli. Dengar artefaknya, artefak ini apa? Asli. Serius? Tidak. Bukan gaya Tuan Qin. Anda yakin? Periksa kembali. Apa Anda meragukan keahlian profesional saya? Ada kesalahpahaman, Tuan. Saya hanya berpikir pencahayaan di sini kurang terang. Saya khawatir Anda salah menilai. Selain itu, jika ini benar dari kerajaan Nanzao setelah berabad-abad, bagaimana bisa tetap seperti baru seperti ini? Ketua Zhang, selera Anda luar biasa. Benar, Meski artefak ini terlihat sangat baru, kerajinan tangan dan komposisi materialnya. Perhatikan di sini, pola rumit di pegangan ini jelas merupakan ukiran dinasti Tang. Mengapa saya yakin ini peninggalan Nanzao? Silakan periksa ini. Semua, lihat ke sini. prasasti Nanzao ini Ning Wan Er. Tepat. Ning Wan Er. Catatan sejarah menyebutkan Nanzao, permaisuri terakhir bernama Ning Wan Er. Ning Wan Er. Permaisuri yang jatuh. Ini menunjukkan keadaan Ning Wan Er saat ini mungkin lebih berbahaya dari catatan sejarah. Artefak penting ini, Nona Ning. Tolong jaga baik-baik. Sungguh tragis, jika pasukan Nanzao tidak kalah jumlah melawan penjajah Xiongnu, tidak akan menderita kehancuran seperti ini. Nasib yang sangat menyedihkan. Sungguh disayangkan. Anda benar, kita tak bisa hanya berpesta. Mereka butuh persenjataan untuk melawan pasukan Xiongnu. Duo Jiao, apa Anda kenal pedagang AK-47? Apa maksudnya? Kalian di sini bukan karena taruhan yang baru kita buat, berencana membunuhku, ya? Eke, Hei, Jiang Fei, apa yang kau coba lakukan? Ingatkan kalian, pembunuhan adalah kejahatan. tidak mungkin. Terus kenapa kau juga tidak menepati janjimu? Siapa bilang aku ingkar janji? Aku hanya mengumumkan secara resmi bahwa mulai hari ini, aku mengundurkan diri dari permainan dan meninggalkan pavilion Wanbao. Ini tidak bisa diterima. Kau tak bisa keluar semaumu. Bagaimana jika kau pergi hari ini, lalu kembali besok, aku akan rugi besar. Semua ini apa sebenarnya yang kau mau? Jika terus begini, bersujud dan sembah padaku. Aku tak akan menerimanya. Dengarkan aku. Tidak ada yang mustahil. Kurasa ini sempurna. Bocah nakal, pantasan kau terlambat. Kau mencari bantuan. Jangan terlalu mengidolakanku. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Berani kau bertanya, aku lihat siaran langsung dan menemukanmu di sini, mengadakan pameran tanpa izin, menyangkal sejarah Tang Nanzao. Menyangkal kerajaan Nanzao dinasti Tang. Ayah, biar saya jelaskan. Aku melihatnya langsung, mana mungkin ayah tuduhmu palsu. Sejak kecil kau kuajar, sejarah dan barang antik kau pelajari. Untuk apa semua itu? Agar kau mengerti, cahaya Qin Han terpancar di tembok besar. Kejayaan Tang Song abadi sepanjang masa. Tapi kau, lihat apa yang kau lakukan. Ayah, ini untuk masa depan Wanbao Pavilion dan kelangsungan usaha kita. Ning Jiao terus menghamburkan sumber daya asosiasi untuk membuktikan Nanzao itu ada. Lagi pula, kerajaan Nanzao tak pernah ada. Dia mengerahkan semua ahli barang antik untuk cari reruntuhan fiktif. Ini jelas buang-buang waktu. Ketua Zhang, Anda keliru. Diam, kau pengangguran. Apa kau paham sejarah? Memang aku tak paham sejarah, tapi barang antik tak berbohong. Seperti belati ini. Di dalamnya tersimpan kejayaan masa lalu Nanzao pada mata pedangnya. Dengar gemuruh medan perang. Saksikan ratu pejuang yang korbankan darah dan nyawa untuk keabadian Nanzao. Cukup. Baik, kau menang. Apa aku memang salah? Nona Ning. Nona Ning, siapa pemuda ini? Pacar saya, Jiang Fei. Kalian berdua, Oh, kini aku paham. Nona Ning, Anda dan pemuda ini cocok sekali. Apa yang terjadi? Sejak kapan ini jadi nyata? hai, kalian pacaran sejak kapan? Dasar licik, dirahasiakan ya. Aku saja tidak diberitahu. Ceritanya panjang, sulit dijelaskan singkat. Duo Jiao, kita langsung pergi begitu saja. Soal Ketua Zhang, Selama Tuan Tua Zhang ada, Ketua Zhang tak bisa menyangkal eksistensi kerajaan Nanzao. bagus. Tunggu. Iya. Soal yang kutanyakan tadi, kamu tahu supplier? Apa itu?
Senjata AK. Tepat, selain AK, untuk senjata api, kita butuh senjata tajam juga. Ngapain butuh AK? Aku punya teman di luar negeri mengelola lapangan tembak dan simulasi tempur, multifungsi, klub, semua dokumen sudah disetujui, tapi suppliernya mundur. Oh, begitu. Jia, kamu kan punya koneksi supplier. Bantu Jiang Fei. Oke. Butuh berapa banyak? Mulai dengan senilai 5 juta. Tuan Jang, 5K. Beri baja borel airmu 50.000 kau kati beras, 200 babi, 5 krusus kati unggas, 3 kau bungkus garam, dan 2 ruban bungkus gula. Sudah siap semua. Mau kami antar sekarang. Silakan. Terima kasih. Ningwan Air, aku sudah kerja siang malam, habis-habisan untukmu. Kalau kamu kalah perang ini, gagal menang, kamu harus ganti rugi. Yang mulia, ya hasil panen, semua ini adalah hasil panen prajurit dan rakyat kita, akhirnya bisa kenyang. Sekarang, tablet vitamin C. Yang mulia, tablet ini rasanya aneh, hancur seperti bubuk obat. Tunggu, mungkinkah ini racun dari para dewa? Apa aku minum racun? Panggil tabib, segera. Ini lucu sekali. Kalau vitamin C bisa bicara, dia akan menggugat pencemaran. Ramuan, racun, konyol, bahkan Doe tak separah ini dirugikan. Yang Maha Suci, para dewa sedang berbicara. Para dewa telah menampakkan diri. Menteri Su, jaga sopan santun di hadapan dewa. Aku lupa mereka bisa mendengar pikiranku. Kami berterima kasih pada dewa telah menyelamatkan rakyat dari bahaya. Tak perlu formalitas, hanya menjalankan tugas. Yang mulia, Apa yang terjadi? pasukan dari ibu kota, gandum dan obat, disergap Xiongnu dan Palsli dari sini. Semua pasukan hilang. Luka Jenderal Wei makin parah. Tanpa obat segera, dia tak akan bertahan. Apa? Jika Jenderal Wei mengalami musibah, semangat Nanzao akan runtuh. Kita tak bisa halau Xiongnu. Bagaimana ini mungkin? Astaga, haruskah engkau tolak Nanzao sepenuhnya? Mungkinkah? Apakah nasib Nanzao benar-benar habis? Siapa bilang Nanzao hancur? Aku masih berdiri di sini. Sang dewa, nyawa Jenderal Wei di ujung tanduk, mohon campur tangan ilahimu. Sang dewa, kami mohon pertolonganmu. Itu, kardus bertuliskan vitamin. Di sebelah sana, kau lihat, berisi persediaan medis. Iodofor untuk disinfeksi luar, ibuprofen untuk nyeri dan demam, antibiotik penisilin and cephalosporin. Semua untuk penggunaan internal. Ada juga benang jahit steril untuk menutup luka. Dengan persediaan ini, Jenderal Wei bisa diselamatkan. Cepat, antar perlengkapan medis ini ke barak, suruh tabib kerajaan. Segera obati Jenderal Wei. Perintah tuanku dilaksanakan. Paduka Nanzao di ambang kehancuran. Kita terkepung di dalam kota, dikepung dari segala penjuru. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk mencari kebijaksanaan sang dewa. Tepat. Sang dewa. Tak perlu bertanya, aku sudah dengar kesulitanmu. Pesan sang dewa jelas, runtuhnya Nanzao takdir langit, tak ada yang lolos dari takdir. Sudah cukup omongan takdir, biar aku pahami dulu seluruh situasi secara menyeluruh sebelum mencari solusi. Pertama, jelaskan semua tantangan yang dihadapi Nanzao. Lanjut. Seperti perintah sang dewa. One Air. Sudah kukumpulkan 3 masalah utama. Pertama, kelaparan parah. Dengarkan baik-baik. Rakyat dan tentara kelaparan. Kedua, luka parah Jenderal Wei. Lanjut. Kepergiannya turunkan moral tentara. Lanjut. Ketiga dan paling genting, pasukan Hun jauh lebih kuat. Pengepungan mereka akan menghancurkan kita. Lanjut. Benar bukan? Benar. Pemimpin Hun minta kita menyerah. Dalam 15 hari, tolak, kota akan di bumi hanguskan. Lanjut. 15 hari lebih dari cukup. Ini rencananya. Dengarkan baik-baik. Kita akan pakai 36. Strategi, taktik kuno yang terkenal. Dengan persiapan sebaik ini, aku tak percaya kita tak bisa kalahkan Hun. Hei, tunggu, semuanya pelan-pelan. Beri barisan di belakang. Persediaan cukup untuk semua. Lihat, pengumuman di tembok kota ternyata benar adanya. Benar kan? Aku coba kesini untuk menguji keberuntungan. Lukisan dan perhiasan ini sama sekali tak berguna. Mari tukar dengan makanan. Tepat. Daging sungguhan, daging asli. Ini benar-benar daging. Ini luar biasa. Sepertinya kita tak akan kelaparan lagi. Tak perlu. Sepanjang hidupku belum pernah merasakan sesedap ini sebelumnya. Aromanya luar biasa. Terima kasih banyak. One Air seharusnya sudah menukar barang saat ini. Jika kumpulkan lebih banyak barang antik, aku bisa. Jiang Fei, aku datang untuk satu hal saja. Tanda tangani dokumen sekarang. Takkan buang waktu denganmu. Linzi.
Apa kau masih manusia? Kesalahan apa yang kubuat? Perjelas fakta Anda, kamu berselingkuh saat kita menikah, kamu telah menzalimiku. Aku tak minta ganti rugi, itu sudah sangat baik. Beraninya kau klaim aset bersama. Jiang Fei, tentang ini. Diamlah. Baik, baik. Jiang Fei, kau sudah terhubung dengan Nona Ning, dia berikan 6 juta padamu, dan akan ada lebih banyak juta lagi. Mengapa terobsesi dengan 3 juta ini? Tanda tangani dan bebaskan diri. 3 juta untuk kebebasanmu. Sudah Jiang Fei, berhenti memutarbalikkan fakta. Kita masih menikah. Tapi kau bersama Nona Ning. Akui kau sudah kenal dia. Jangan berpura-pura tak terlibat. 3 juta itu murah untuk kebebasanmu. Jangan jadi tak tahu terima kasih. Ini keputusan akhir. Setuju. Tapi tambahkan klausa. Lakukan likuidasi aset nikah dan bagi rata. Pembagian 50-50. 60. Hei, oke, ayo pergi. Kita langsung menuju sana. Sayang, aku sudah hubungi firma hukum terbaik Lee and Associates. Temanku yang mengelola. Dia janji bantu urus aset. Lebih baik langsung ke firma itu. Kak Tian, kamu luar biasa. Jiang Fei, kamu lihat ini. Lihat, ini menunjukkan jurang antara manusia. Ada yang lahir di keluarga kaya, sementara yang lain bersusah payah seumur hidup tetap jadi kuda beban. Sudahlah Jiang Fei, aku tahu kamu kesal dan membenciku. Tapi kita sudah dewasa. Aku memilih hidup yang kuinginkan. Jalan. Linze, kau akan sadar betapa konyolnya ucapanmu hari ini. Duo Jiao, ini aku. Jiang Fei, kartumu ada 6 juta. Kini tinggal 3. Cupi-cupi bab. 55.000 tong air, 55.000 telur, 200 krokoratus babi. Transfer 5 juta dari rekening orang asing. Jiang Fei, kau benar-benar keterlaluan. Kau benar-benar belajar menyembunyikan aset. Pengacara Wang, kalau tak salah ingat, secara hukum, tindakannya termasuk pelanggaran terhadap hak harta bersama pasangan. Itu bisa dipenjara, kan? Benar. Kau dengar itu, Jiang Fei? Bahkan jika kau sembunyikan uang dan pindahkan aset, kau tetap hutang 3 juta yang sah. Kalau tidak, nikmati makanan penjara. Ya, siapa berani masukkan Jiang Fei ke penjara? Mari lihat siapa yang berani Jiang Fei masuk penjara. Si manis ini, dia benar-benar beruntung. Bahkan perceraian bisa bikin si cantik kayak turun tangan. Nona Ning, peraturan dan undang-undang ini ditetapkan negara, bukan kami. Kalau Jiang Fei melanggar hukum, pasti... Siapa bilang Jiang Fei melanggar hukum? Nona Ning, aku benar-benar tak tahu apa yang kau lihat dari si manis ini. Tapi, kalau kau tetap mau bantu dia, bukan urusanku, dia transfer 6 juta itu fakta. Apa? Nona Ning mau melawan hukum untuk si manis ini. JR, Kamu siapa? Kenapa mukul aku? Karena aku pemilik kantor hukum Lee, dibuka Lee Jia. Dan, kamu memuakan. Bagaimana kalau aku pukul? Sekuat itu? Kamu bosnya, jadi bisa semena-mena, aku akan menggugatmu atas penganiayaan sengaja. Silakan gugat. Kalau bisa menang lawan aku salut. Kamu, aku, ini kantor hukum terbaik di negeri ini. Tak pernah kalah, apalagi lawanmu. Aku pun tak sanggup lawan dia. Kakak Tian, Bos Lee, kami bukan cari masalah. Intinya, dia memang transfer aset JR kami. Hanya ingin dapat hak yang semestinya sebagian harta saja. Siapa bilang 6 juta itu harta bersama? maksudmu? Hahaha. Sudah kuduga begini, untung ada rencana cadangan. Tak mengerti bahasa manusia, iya kan? 6 juta itu dana perusahaan untuk beli perlengkapan. Aku tetap tagih 5 juta untuk barang. Kakak Tian, harus gimana? Wanita ini sembarangan menggali lubang. Lihat sekarang, tak dapat sepeser pun, malah rugi 2 toko. Tanya dia ngapain? Dia bukan pengacara. Pengacara Fang, beritahu, sekarang harus gimana? Nona Lin, menurut peraturan, bisa pilih tunai atau ganti toko. Sebagai ganti rugi untuk ganti Pak Jiang hak harta pernikahannya. Kalau tidak, Pak Jiang bisa banding pengadilan akan ambil tindakan paksa. Ini, apa? Paham. Cepat diselesaikan, jangan menunda. Jangan sedih, Bao. Cuma 2 toko. Bukan masalah besar, sebaiknya kita berikan saja. Bagaimana kalau nanti ku belikan yang baru, lebih dari 10.000 kaki persegi ruang kantor. Kalau gitu ayo pergi sekarang. Baik, ayo pergi. Sudah kuduga, dia jelas-jelas tidak punya uang, masih sok gaya. Jiang Fei, mau kuhukum dia. Tidak perlu, perceraian sudah selesai. Aku tidak mau lagi berurusan dengan mereka. Oh iya, soal bantuan. Yang kuminta itu, barang-barang itu, bagaimana progresnya? Temanku sedang buru-buru. Sudah sampai. Jauh-jauh, kasih alamatnya, akan kukirimkan. Aku tidak punya alamatnya. Ada masalah apa? Bukannya dia sudah jelaskan status hubungan kita? Lupakan saja. Suruh Duo Jiao buat grup chat, kita bicara di situ. Tidak perlu perantara. Mengerti. Kalau gitu sampai jumpa. Dasar licik. Sekarang sudah dapat alamatnya, tinggal tindak lanjutmu. 1R, senjata sakti, sudah sampai. Akan kutunjukkan cara pakainya. Karya ini sungguh luar biasa, belum pernah kulihat seumur hidupku.
Paduka, apa senjata ini benar-benar hebat? Bisakah menghabisi musuh diam-diam? Cara yang Paduka ajarkan sudah kupahami sepenuhnya. Mau kita uji sendiri? Mari kita buktikan kualitas hadiah ini. Itu memang Rencanaku. Paduka, darurat, Bangsa Hun kembali menyerang. Sudah di depan gerbang. Apa? Bangsa Hun datang lagi? Aku yang akan memimpin. ikuti aku bertempur. Aduh, mabuk berat semalam. Kepalaku pusing sekali. Waner memang berbakat. Ya, Zhang Fei, barang antik yang kau bawa kemarin sudah laku semua. Ada stok lagi? Aku bayar mahal. Ada, haha. Tunggu aku, tunggu. Aku segera datang, hahaha. Kali ini aku akan kaya raya. Sebanyak ini? Ini belum seberapa. Kalau ku bawa semua barang antik pemberian 1R, kau bisa mati kaget. Ini barang pusaka, biasa saja. Zhang Fei, kalau stokmu cukup, sebaiknya dirikanlah perusahaan antik. Apalagi setelah siaran langsung, kerajaan Nanzhao diakui. Seluruh industri antik sedang banyak permintaan artefak. Kerajaan Nanzhao, Benar juga. Meski artefak Nanzhao laku keras sekarang, harganya akan perlahan turun jika peredaran semakin banyak. Oke, kalau gitu kita gebrak pasar. Direktur Fang punya kantor yang bisa disewa. Coba kau lihat. Baik, kirim lokasinya. Sudah kulihat, tempatnya cukup bagus. Baguslah, aku akan telepon Direktur Fang. Dia duluan. Aku menyusul. Zhang Fei, kau keras kepala juga. Sampai diikutin ke sini. Zhang Fei, kau tak pernah mau meninggalkanku. Kau benar-benar mengikutiku ke sini. Kenapa mereka datang lagi? Lindsay, bisakah kau punya sedikit kesadaran diri? Gadis manis sepertimu tak layak dikejar. Aku mengejar kau. Jangan mimpi, aku kesini hari ini untuk menyewa tempat ini. Apa yang terjadi? Katakan ini kosong sejak lama, tak ada pemiliknya. Aku juga tak tahu. Menyewa tempat ini? Zhang Fei, berhenti berpura-pura. Jangan berakting. Tempat ini baru dibeli oleh Tianku, seluruh bagiannya. Lagi pula, dia danai bisnis baruku. Kau yang beli? Ini tidak mungkin. Kita harus usir dia sekarang. Jika dia lama di sini, semua akan terbongkar. Benar, aku yang beli. Sekarang milikku. Setelah bertahun-tahun dengan Zi, kau cuma beri recehan. Aku tak sepertimu. Wanitaku pantas mendapat yang terbaik dari uangku. Kau hebat, Tian. Sudah, Zhang Fei, Zi, sekarang milikku. Walau kau menyesal, sudah terlambat. Pergi sekarang, pergi dari tanahku, atau aku tak akan tahan. Oh ya, pemilik asli akan datang. Mari kita tanya, apakah tempat ini benar terjual? Apa? Pemiliknya datang? Dasar kau, pikir kau pintar? Tunggu apa lagi? Buang si pecundang dari sini. Berhenti. Berhenti. Ketua Fang, Silakan pergi, sisanya saya urus. dimengerti? Ketua Fang, kenapa Bapak datang tanpa pemberitahuan? Ternyata benar Ketua Fang, prediksi si jenius kecil itu tepat. Sejak kapan saya perlu izin kalian untuk datang ke tempat saya? Bukan begitu. Maksud saya bukan begitu. Kalian seharusnya tidak membawa orang-orang ini ke sini tanpa izin saya. Keluar sekarang. Jangan ganggu jamuan saya. Kak Tian, apa yang terjadi? Bukannya kamu sudah membeli seluruh tempat ini? Jelaskan ini, dia tidak pernah membelinya. Zhang Fei, sudahlah berhenti ngawur, kamu. Zhang Fei, dasar bajingan. Aku akan minta Kak Tian dan manajer Fang membongkar serta mengusirmu. Jiang Fei, Tuan Jiang, diam. Saya datang ke sini hari ini untuk menjamu tamu terhormat bernama Jiang Fei. Apa? Apa yang terjadi? Jelaskan sekarang juga. Ya ampun, saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Jiang, tujuan saya datang hari ini adalah untuk menyerahkan kepemilikan ke Anda. Menyerahkan? Apa maksudnya ini? Apakah ini berarti Du Jiao benar-benar membelinya? Gak mungkin, sama sekali gak masuk akal. Dia cuma punya 3778 receh di sakunya. Orang kayak gini mana mampu beli kantor di pusat kota. Bener banget, si pecundang ini mantan suamiku. Aku tahu persis nilai dia. Aku bisa baca kelakuannya. Mantan suami? Nggak mungkin, perintahku sudah jelas. Untuk sambut tamu VIP Jiang Fei. Tamu VIP Jiang Fei. Zhang Fei, Pak Jiang, Ketua Fang, orang penting kayak kamu, masih gagal lacak kepemilikan properti? Kalau ini terbongkar, kamu jadi bahan tertawaan. Maksudmu gimana? Buka matamu, lihat baju kumalnya. Kayak gini kelihatan, seperti pembeli kantor. Biar aku jelaskan. Tempat ini dibeli sama Tian Guo Tian sebagai hadiah buatku. Kalau kamu aja nggak bisa bedain pembeli asli, mungkin kita perlu tinjau ulang kerja sama bisnis ini. Nilai dari kepercayaan dirinya? Mungkin Ketua Ning salah sebut? Apa aku salah dengar nama? Bener, bajunya murahan. Nggak ada gaya kayak Guotian. Ngapain Ketua Ning dengan posisinya? Buang duit buat orang kampungan? Nah loh, cekikikan. Pak Guo,
Ini semua salah paham. Kita belum pernah ketemu, jadi nggak mengenal salahku, jangan dipikirin ya. Apapun yang terjadi, kita ikutin dulu, tertawa gugup. Ketua Fang, baik sekali. Cuman salah kecil, sekarang udah jelas. Guotian, kurang ajar. Bilang sesuatu, apa benar kamu beli tempat ini atau cuma gertak lagi? Kalau bukan aku yang beli, kamu pikir orang nggak jelas mampu beli ini? Jiang Fei, aku tahu kamu kesal karena aku sama Tian. Tapi meski kamu terus nempel, aku nggak akan lirik. Orang gagal kayak kamu, kau sampah dibanding Tian hebatku. Nggak ada bandingannya. Siapa berani sebut pacarku sampah? Siapa yang berani menyebut pacarku sampah? Beraninya kau pukul aku? Karena Jiang Fei adalah milikku. Menghinanya berarti kau menghina aku dan seluruh keluarga Ning. Kau melecehkan kami semua. Kau udah... Baik. Kalau pacarmu lebih baik. Nona, Ning, mengikat pacarmu. Jangan biarkan dia nempel seperti lintah. Aku si Lintah, sadarlah apa yang membuatmu pikir kau bisa menyaingi pacar perempuanku. Aku Jiang Fei, jangan sok jagoan. Kalau tak mau aku kembali, mengapa kejar aku ke sini? Direktur Fang, bukankah aku yang pesan venue ini? Mengapa ada kamu tak diundang? Masih di sini. Kau yang pesan? Ups, maaf, Nona Ning, kau terlambat. Kakak Tian sudah beli venue ini. Untukku, sekarang ini milikku. Wanita, kau mau bunuh aku? Oh, benarkah Direktur Fang? Direktur Ning, maafkan saya. Dengar itu, Nona Ning, nama keluargamu tak ada artinya di sini. Kami sudah membeli venue ini, jadi anggap saja kami minta maaf. Semoga beruntung lain kali. Dasar penyihir, sudah cukup omong kosongmu. Karena engkau, aku salah perlakukan VIP. Ketahuilah, yang berhak membeli hanya Direktur Ning. Tidak mungkin, ini mustahil. Aku tahu apa yang terjadi. Kamu pasti takut pada keluarga Ning. Kamu takut pada wanita ini. Ketua Fang, kita sudah tanda tangani kontrak. Kenapa kamu ingkar janji? Aku kontrak denganmu. Kenapa aku tidak diberitahu? Tunggu Linje, semua sudah datang. Jelaskan ini, kamu kontrak dengan siapa? Dia pelakunya. Dia, kamu licik sekali, di belakangku, kamu jual propertiku. Maaf Ketua Fang, aku tahu salahku. Aku dibutakan keserakahan. Orang ini transfer aku 20 yuan untuk cari tempat kosong. Cuma pura-pura aku tak menyangka akan ketemu kalian di sini. Sudah berakhir. Ini bencana besar. Tidak mungkin. Tian mentransfer 30 juta. Omong kosong, itu rekaman suara bajakan. Aku cuma calo kecil, kamu minta aku buka akses dan berpura-pura. Aku takkan berani jual tempat ini sendiri. Jadi ini artinya semuanya cuma kebohongan. Tian, kira aku ini apa? Aku cerai Jiang Fei demi kamu. Aku tinggalkan pernikahanku. Dan begini caramu membalas. Cukup, mau bikin keributan lebih besar. Kau kembali ke sini. Jelaskan dulu sebelum pergi. Direktur Jiang, ini semua kesalahpahaman. Aku tak menyangka akan terjadi kesalahan besar. Tenang saja, haha. Ketua Fang, apa kontraknya sudah siap seperti permintaanku? Sudah siap, setelah Anda tanda tangan, properti ini langsung jadi milik Anda. Tidak, kita setuju menyewanya. Kenapa sekarang mau membeli? Anggap saja investasiku. Apa, Tuan Jiang? Apa aku tidak boleh berkolaborasi denganmu? Ada cantik mendukung bisnisku. Aku sangat senang. Ini ngomong-ngomong, Ada masalah dengan kontraknya? sebenarnya tidak. Aku mau minta bantuan. Bolehkah aku meminjam 10 juta darimu? Aku akan jamin barang antik senilai 20 juta dari koleksiku. Pinjaman berjamin. Hahaha, sebanyak itu? Kita sekarang mitra. Uang bukan masalah. Dana tak akan kurang. Selain itu, jika ada kebutuhan lain, kabari saja kapanpun. Sebenarnya ada hal yang ingin kubicarakan. Apalagi, Minta sahabatmu pesan barang 10 juta lagi. Jiang Fei, Yang Mulia, pasukan pengintai melaporkan pasukan Xiongnu telah mundur 505 melewati perbatasan. Tidak ada tanda serangan segera. Yang Mulia, warga ibu kota memperdagangkan lebih banyak giok dan lukisan. dimengerti. Bagaimana kabar Jenderal Wei? Pergi dan laporkan. Ada reaksi lain dari Yang Mulia? Sama sekali tidak ada. Tunggu, kenapa kalian berdua sembunyi-sembunyi? Apa yang terjadi? Pertama suruhku melapor pertempuran, lalu mengirim pesan tentang ibu kota, Jenderal Wei. Tidakkah kau perhatikan? Yang Mulia akhir-akhir ini tampak sangat tidak fokus, hampir tidak makan minum. Yang Mulia khawatir akan urusan negara terus-menerus. Tapi sebagai bawahannya, ini tidak bisa dibiarkan. Meski risiko dihukum mati, aku harus menasihati Yang Mulia untuk jaga kesehatannya. Menteri Luo, mengapa kau selalu begitu keras kepala? Lihat Jenderal Wei. Kita menang terus-menerus. Rakyat ibu kota hidup damai sejahtera. Masalah apa yang mungkin dipikirkan Yang Mulia? Lalu kenapa Yang Mulia gelisah? Menurutku, Yang Mulia telah mengembangkan perasaan pada Dewi. Apa? Nah. Aku lelah. Dengan persediaan ini, tak cuma usir bangsa Hun, bisa serbu ibu kota mereka. Jiang Fei, kau pulang. Ya, aku kelelahan akhir-akhir ini. Maaf, kau sudah berjuang keras.
Pasti melelahkan. Cuma beli persediaan, bukan masalah. Aku mendirikan perusahaan, sibuk urusan bisnis. Terus akhir-akhir ini, jadi bos bukan perkara mudah. Banyak hal perlu perhatianku. Aku bisa bayangkan lelahnya memimpin negara. Meski bisa bentuk kerajaan kesejahteraan rakyat yang utama, tak ada alasan mengeluh. Larut malam begini, lebih baik jangan pikirkan masalah berat, nanti jadi murung. Oh iya, tebak, aku namai perusahaanku apa? Nanzhao Corporation? Bukan, tunggu. Jangan suruh nebak, katakan saja. Baru mulai nebak, sudah menyerah? Gimana kalau panggil aku kakak sayang, nanti ku beritahu. Dia mau kupanggil. Jangan-jangan dia suka padaku? Baiklah. Kakak sayang, cepat beritahu. Mantap. Nah, akulah orang pertama di seluruh negeri yang berhasil dipanggil kakak sayang oleh permaisuri. Karena adik sayang sudah nurut, akan ku beritahu Fei-Wan Corporation. Fei-Wan. Halo, Ngame. Kamu di sana? Kenapa dia diam saja? Astaga, apa dia anggap aku terlalu sembrono, tidak mau bicara denganku? Soal One Air, aku hanya bicara tanpa pikir panjang. Jika tidak suka, aku bisa. Tidak, aku suka. Kau membuatku histeris. Kukira kau marah. Jiang Lang. Bukannya tadi dia memanggilku dengan nama lengkap. Kenapa tiba-tiba berubah? Giok Liontin ini pemberian ibuku. Sangat berharga. Jaga baik-baik. Barang berharga ini kau berikan padaku. Karena kaulah satu-satunya lelaki yang pernah ku kenali. Tadi kau bilang apa? Apa yang terakhir kau katakan? Halo, kamu di sana? Kamu di sana? Kenapa pergi mendadak tanpa pamit? Baiklah, tidur lebih awal. Besok ada kerjaan. Selamat malam. Jiao, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik. Jia, kapan pulang? Tidak kabari aku. Aku langsung ke sini dari bandara. Ya. Ini untukmu. Aku juga punya. KTT, antik. Dari mana dapat ini? Tidak kenal aku. Mengurus 2 undangan, bukan masalah bagiku. Dengar ya, kali ini aku sudah bertaruh di sisi lain. Jika rugi, kau yang ganti. Baik, Nona muda. Tunggu sebentar. KTT antik ini sebenarnya apa itu? Fungsinya apa? Kedengarannya hebat. Tentu saja. Jika konvensi medis tentang keahlian medis, maka KTT antik tentang antik dan rasio jaminan dengan rasio jaminan perusahaan dan rasio pengiriman pasti masuk 10 besar. Jika itu terjadi, Fei-Wan akan jadi patokan industri, perusahaan patokan. Bagus sekali. Jika masuk daftar, promosi ini akan hemat uang. Ini cuma acara puncak barang antik, nggak perlu sampai segitunya. Sangat perlu, penampilan mencerminkan diri. Kamu jarang merawat penampilan, begitu kan? Makanya Tuan Fang salah kira. Beneran, Coba ini, sama itu juga. sebanyak ini. Ini baru permulaan. Setelah mencoba ini, nanti tambah lagi kalau kurang. Nggak mungkin. Baju terakhir ya. Baik, aku pakai set ini untuk acara puncak antik. Pak Toko, bungkus sisanya. Siap. Katakan tadi nggak mau, kenapa dibungkus semua? Maksudku ini nggak cocok untuk acara resmi. Ini cocok untuk sehari-hari. Lagi pula, kamu keren banget. Pakai jas, gantengnya. Pantasan ketemu di sini. Nona Ning membantu kekasih, bukan membantu pacarmu belanja baju. Nona Ning, selera fashionmu agak aneh ya. Zhang Mingyuan. Nah ini sensitif ya. Hehe, boleh juga. Aku kurang ajar. Berlaku seperti ini di depan kekasihmu. Minta maaf. Hahaha. Zhang Mingyuan. Apa yang kau incar? Apa yang ku mau? Kau kira aku ingin, apalagi yang bisa ku inginkan? Justru aku yang harus bertanya, racun apa yang kau berikan pada ayah? Beraninya dia memaksaku menyerahkan 40% saham Wanbao Pavilion padamu.
Dengarlah, Wan Bao bukan hanya warisan asosiasi antik, ini darah keluarga Zhang. Orang luar sepertimu tak berhak memegang 70% kepemilikan. Jadi inilah niat aslinya selama ini. Ketua Zhang transfer saham karena kau hina peninggalan dan sejarah kita. Lalu, aku pengusaha, hargai keuntungan saja, saham konkret. Wan Bao penting, bukan ide-ide abstrak tak bergunamu. Lanjutan, tak ada artinya bagiku, kau keterlaluan. Ning Duo Jiao, nasihat baik yang bukan hakmu tak akan bertahan lama di genggamanmu. Sudah cukup ditunda, saatnya selesaikan perjanjian ini. Nona Ning, orang pintar sepertimu, pasti tahu. Langkah selanjutnya, lanjutan. Ini ancaman. Ketua Zhang, tunggu. Atau Tuan Zhang, karena Anda sudah pensiun dari Wan Bao Pavilion. Tuan Zhang izin ingatkan, itu. Diam kau. Kau ingatkan aku? Pencari harta sepertimu, berani menggurui aku. Layak atau tidak, bukan intinya. Aku tak bayar jas ini. Kau yang bakar, kau injak. Kau bayar, tertawa mengeje. Apa katamu? Pak, barang rusak ini, produk toko mewah, total CNY. Sigel Home bisa 740, kartu atau tunai? Mau bayar pakai kartu atau tunai? Berapa? 3.840 40. Pakai kartu. Ini invoice. Bapak, tolong disimpan baik-baik. Ada masalah apa? Ini jelas cuma 3 barang, tapi kau tagih 4. Wah, ingatanku payah sekali. Kok bisa baju yang dipakai bapak ini ikut dihitung? Pak Zhang, kalau memang mau bayar, kenapa kasihku ini? Untung ketemu aku. Kalau orang lain yang malu-malu, mungkin malu menagihnya. Zhang Mingyuan memang pelit, pasti dendam sama Jiang Fei. Kalau begitu, hahaha, baik. Tunggu saja. Silakan datang lagi, Pak. Dasar anak baru, sok pintar, berani main tipu aku. Ini bukan urusanmu hari ini. Karena engkau cari masalah, jangan salahkan aku. Kalau aku libas kamu sekalian. Pemilik toko itu kurang ajar, bikin total 38. Cuman buat kesalin? Jahat benar. Masih ketawa? Zhang Mingyuan pendendam. Cara kamu perlakukan dia tadi, sampai habisin uang segitu, dia pasti balas dendam. Terus kenapa? Kita hidup di negara hukum. Dia nggak bisa kayak di sinetron, suruh orang bunuh aku. Hei, pelan-pelan. Tenang saja, kalian siapa? Apa yang kalian mau? Urusanmu siapa aku? Kenapa kami mengerubutimu? Kau macam-macam dengan orang yang tak seharusnya. Jiang Fei. Aku hampir tak pakai tenaga, dasar lemah langsung jatuh. Langsung roboh. Jika kami serang bersamaan, kau pikir dia akan tahan? Dia pasti ngompol ketakutan. Jangan kira aku tak tahu siapa yang menyuruh kalian. Zhang Mingyuan kan? Aku baru urus dia. Lalu dia kirim kalian. Dasar pengecut. Dasar mulut bocor. Sepertinya tendanganku tadi kurang keras bagimu. Sudah bicara cukup, langgar aku jika berani, jangan libatkan dia. Hah, dasar anak kecil, dirimu saja tak bisa jaga. Mau jadi pahlawan. Kalau memang begitu, aku hancurkan kau dulu. Lalu habiskan waktu dengan pacarmu di depan matamu. Bajingan. Jiang Fei, kamu tidak apa-apa. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Apa aku terlihat baik-baik saja? Kenapa tidak membantuku lebih cepat? Aku baik-baik saja. Hanya kurang waspada sebentar. Lumayan cakap. Siapa sangka? Kau ternyata jago bela diri. Sayangnya, sekalipun kau jago, jumlah kami lebih banyak. Wih, seluruh anggota geng ada di sini. Untuk mengurus kalian, aku sendiri pun cukup. Kalau Wan Er hidup di zaman ini, mungkin dia seperti Duo Jiao, pahlawan sejati. Cewek, kau tamat, masih sok jagoan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana seorang cewek bisa melawan kami semua. Serang dia. Kau pukul pacarku. Kau pukul pacarku. Aduh, Hei, jangan takut. Aku sebenarnya manis sekali. Duo Jiao. Jiang Fei. Jiang Fei. Jiang Fei. Dasar cewek bodoh, apa dia beneran nunggu di sini selama ini? Jiang Fei. Jangan nangis. Tolong. Jangan nangis. Aku cuman gak tahan lihat cewek nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Jiang Fei, tahu nggak? Dokter bilang kalau kamu nggak segera sadar, kamu bisa jadi sayur. Sampai segitu? Salahku.
Salahku, tolong berhenti nangis. Aku mohon, Aku takut kamu nggak bakal sadar dan aku nggak bakal ketemu kamu lagi. maafin aku. Gimana bisa? Jiang Fei. Apa katamu? Semua yang kami kirim menghilang, tak ada yang kembali. Oh ya, Cek rekaman CCTV, kamera keamanan, kamera parkiran. Segera periksa, cari tahu apakah ada petunjuk. rekaman parkiran sudah dirusak. Kurasa mereka mungkin terjadi sesuatu yang buruk. Kau kira aku menahanmu di sini hanya untuk pajangan? Tugas sederhana saja tak bisa kau kerjakan. Dengar, tak peduli caranya. Sebelum konferensi antik, temukan mereka hidup atau dapatkan jenazahnya. Jelas. Yang Mulia, Jiang Fei, Jiang Lang, Maaf aku, tak perlu jelaskan. Aku mengerti. ini jadi canggung. Ngomong-ngomong, mereka sudah laporkan preman parkiran ke polisi. Bagus, dengarlah, bajingan-bajingan, itu tak akan lolos. Jangan khawatir. Fokuslah sembuhkan diri. Besok ada konferensi antik yang penting. Besok, Iya, kau pingsan 3 hari. apa? Sampai segitu? Apa persediaan One Air di sana masih cukup? Sebentar, aku harus pulang. Hei, luka belum sembuh. Tuan Jiang, apakah urusan negara terlalu membebani Tuan? Mengapa tak panggil hamba lebih awal? Paduka, kabur genting. Utusan Xiongnu menuntut kita menyerah dalam 3 hari. Atau apa? Jika tidak, pasukan 1 juta prajurit mereka akan hancurkan gerbang Yumen dan banjiri Nanzhao dengan darah. 1 juta? Bagaimana mungkin sebanyak itu? Paduka, gerbang Yumen hanya punya 100.000 penjaga. Meski dengan senjata ajaib sang dewa sebelumnya, kita takkan sanggup lawan 1 juta tentara Xiongnu. Mungkin Paduka bisa minta nasihat sang dewa lagi? Sang dewa bijaksana dan penuh akal. Pasti bisa selamatkan Nanzhao. Benar Paduka? Sebelumnya, sang dewa sudah halau Xiongnu. Kali ini pasti punya rencana lain. Sang dewa. Halo, One Air, kau di sana? Tuan Jiang, akhirnya kau kembali. Nanzhao dalam bahaya besar. Tenang, One Air, ceritakan semuanya. Apa yang terjadi? Tuan Jiang, Xiongnu akan serang dengan 1 juta pasukan dalam 3 hari. Kita hanya punya kurang dari 100.000 prajurit untuk jaga gerbang Yumen. 3 hari, sangat mepet waktunya. Aku ada ide, tunggu sebentar, One Air. Aku harus telepon dulu. Menelepon. Siap. Hei, Duo Jiao, tanya Jia, apakah bisa sediakan peluncur roket dalam 3 hari, granat juga, senapan Gatling? Kalau bisa pesawat tempur atau tank lebih bagus. Jiang Lang, apa yang baru saja kau sebutkan soal peluncur roket, tank dan sejenisnya? Bisakah itu mengubah situasi kita? Bukan hanya mungkin, ini hampir bisa dipastikan. Tak terbendung, kau bisa serang markasnya dan rebut basisnya. Sungguhkah, Jiang Lang? Ini luar biasa. Kapan persediaan ini akan sampai? Paling cepat, 3 hari. Jiang Lang tersayang, aku akan bertahan sampai kau antar harta nasional kita. One Air, apapun yang terjadi, nah, kau harus menang. Janji kau akan selamat dari ini. One Air, saat kau kembali, mari tukar potret. Potret? Apa itu? Seperti lukisan wajah, aku ingin melihatmu. Kalau begitu setuju. Setuju. Jiang Fei, Jajia memberitahuku hari ini barang yang kau minta tidak biasa. Sulit dimasukkan ke kota. Mereka pakai jalur udara dan laut. Pengiriman laut tiba di Pelabuhan Qixiao jam 3 sore. Mengapa tidak ubah lokasi pengiriman, lokasi penerimaan One Air? Mungkin sudah bocor. Mari kita uji hari ini. Dimengerti. Ketua Zhang, Rekan terhormat sebagai Direktur Asosiasi Antik, saya, Zhang Mingyuan, merasa terhormat untuk bertugas sebagai moderator pertemuan puncak hari ini. Selain itu, kita harus akui perdagangan antik kita, bintang-bintang baru, Ketua Guotian, dan grup Kili, Ketua Linji. Mereka yang didukung Ketua Zhang bukan orang sembarangan. melihat kedekatan mereka tampak sangat dalam. Mungkin mereka akan membentuk aliansi untuk kejayaan. Hei, bukankah itu Ning Duo Jiao? Apa yang dia lakukan di sini? Ning memang tidak tahu diri ya, berani melawan Ketua Zhang. Saat siaran langsung, tidakkah dia sadar pemilik sebenarnya Wan Baoge adalah keluarga Zhang? Jiang Fei, pesuruh rendahan, apa maumu di konferensi antik ini? Semua orang di sini adalah tokoh terpandang, berprestasi tinggi. Untukmu, carilah batu untuk sembunyi. Jangan mempermalukan diri di sini. Beberapa wanita tak pernah belajar, baru ditipu beli rumah, sudah kembali, memaksa mendekatinya lagi. Ini namanya jodoh dari neraka. Mereka memang cocok. Apa katamu? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ketua Feiwan Company. Diundang resmi ke konferensi ini. Nama saya Jiang. Zhang Fei, kau keterlaluan. Pemburu harta ini bisa menjadi ketua perusahaan? Oh Tian,
Menurutmu orang dari latar pesuruh bisa pimpin perusahaan antik? Dia akan menurunkan kualitas barang antik kita dan hancurkan reputasi konferensi. Kualitas tidak ditentukan oleh standarmu, tapi pembeli. Pembeli yang menentukan. Pembeli apa? Kau kira mereka jenius? Naif? Bagaimana pemburu harta? Jenius? Sepertimu? Tahu asli atau palsu? Dengar, konferensi ini menjunjung keadilan dan kebenaran. Tak ada pengecualian. Orang tak berbakat sepertimu harus ikuti saya, tunduk dan bersikap baik. Guotian, jangan terlalu cepat puas. Bagaimana jika hasil Fei Wan lebih baik dari Qian Feng? Itu akan memalukanmu. Jiang Fei, kamu benar-benar terlambat. Bahkan belum dengar pidato Chairman Zhang hari ini? Dia secara khusus menyebutkan saya dan perusahaan Tiange. Jadi jelas terlihat apakah datanya bagus atau tidak. Semua bisa melihatnya. Perusahaan yang difavoritkan Chairman Zhang pasti jadi kuda hitam di bidang antik. Dia cuma parasit, mau bandingin apa? Ning Duojiao sampai menghina Chairman Zhang habis-habisan, masih mau menaiki tangga sosial lewat cewek. Dasar sampah seperti dia. Tidak pantas bersinar di bawah Guodong, bahkan tidak layak. Terima kasih atas dukungan kalian. Jiang Fei, kamu dengar itu? Hari ini giliranku, tak akan ada yang berdiri di pihakmu. Jangan keterlaluan. Guotian, apa aku terlalu baik padamu? Jiang Fei mau jadi pahlawan penyelamat wanita? Ya, baik. Aku kasih kesempatan. Perusahaanmu kan juga terpilih di daftar Antik Summit. Kebetulan hari ini data lingkaran antik akan dirilis. Jika data perusahaanmu tidak lebih baik dariku, maka kamu serahkan Fei Wan Company padaku dan pergi dari Jiangcheng. Bagaimana? Berani terima? Jiang Fei, Guotian tidak berani berhadapan langsung denganku. Kurasa dia sudah disuap Zhang Mingyuan. Jangan khawatir. Hanya menyerahkan Fei Wan dan pergi dari Jiangcheng, kan? Aku setuju. Tapi kalau kalah, aku mau kalian semua membayar konsekuensi atas perbuatan kalian. Hahaha, kau akan membayarnya. Jiang Fei, kau bercanda? Jiang Fei, kau hidup mengandalkan orang lain, lalu merasa hebat. Dengar baik-baik, aku tahu persis nilaimu. Lebih dari siapapun, dengarkan. Sebaiknya kau siapkan perjanjian transfer itu sekarang. Ketua Zhang, panitia punya kabar. Data perusahaan ini memecahkan rekor luar biasa. Mereka berpotensi menjadi pemimpin pasar barang antik. Semua data puncak ini terbuka. Hari ini kita akan saksikan keajaiban di dunia barang antik. Emas tak takut diuji api, jangan khawatir. Semua Wan Hong antik, tingkat transaksi 50%, tingkat transaksi 20%, tingkat keaslian 36%. Cukup baik, Aku penasaran bagaimana data kita dibandingkan. hanya 30%. Statistik menyedihkan, berani datang ke puncak. Tak punya malu. Statistikku tak bisa menyaingi. Ketua Lin, Bagus kau sadar. Chili antik, tingkat transaksi 50%, tingkat keaslian 50%. nak, buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Ini data sesungguhnya. Ini kekuatan sejati. Kau masih pemula yang sama. Meski punya sponsor, kau masih berbau ketidakmampuan newbie. Ini baru separuh kekuatan kami. Apa yang mau dirayakan? Tak layak dapat perhatianku. Masih kurang? Baik, akan kuperlihatkan hari ini seperti apa keahlian sejati. Level ini belum pernah ada. Ini akan mengguncang dunia. Ketua Zhang, panggung untukmu. Laporan antik Qian Feng, laptop 23%, tingkat transaksi 73%, tingkat keaslian. 73% keaslian, puluhan tahun di bisnis antik, aku belum pernah lihat tingkat keaslian setinggi ini. Dari mana Qian Feng dapat sumber seperti ini? Ini melawan logika. 73, Tian kamu legendaris. Jiang Fei, kau ejek 50% kami. Tian berhasil capai, Tokyo di batal. Mau saingan bagaimana sekarang tau? Hasil Fei Wan belum keluar. Berani-beraninya klaim menang. Hahaha. Jiang Fei, jangan bercanda. Sepanjang sejarah summit, kami tak pernah lihat keaslian di atas 60%. Sangat langka. Punyaku 73. Dia jelas orang luar. Jangan percaya omongannya. Ketua Jiang kami capai 73% keaslian. Mampu dia menyamai? Jiang Fei, biar jelas dengan angka ini. Aku penguasa industri ini. Bukannya kau harus penuhi taruhanmu, siapkan kontrak sekarang, dan serahkan Fei Wan. Kami menemukannya. Ketua, kami menemukannya. Jiang Fei. Ketua Fei Wan Court sedang berada di TT Antik saat ini. Apalagi yang kita tunggu? Ayo bergerak. Kita harus amankan jaringan antik. Ketua Jiang, Hei, kerahkan semua staf, bawa kontrak distribusi, dan cek. Cepat ikuti saya segera. Siapkan mobil-mobil ke Hotel Grand Xinhong. Kita harus kalahkan kompetisi untuk amankan kerjasama Antik Nanzhao Fei Wan. Kau setuju ini Jiang? Syaratnya jelas. Jika data Fei Wan kalah dari Qian Feng, kau kehilangan kendali dan harus tinggalkan Jiangcheng. Jiang Fei, seluruh industri sedang memperhatikan. Mengapa kau ragu-ragu? Jangan-jangan kau ingin mengundurkan diri?
Data kami bahkan belum dirilis, berani-beraninya kau berasumsi kami akan kalah. Nona Ning, jangan berpura-pura bodoh. Sebagai pemegang saham Wanbaoge, kau tahu tingkat keaslian 73% di pasar ini akan mengubah segalanya. Kau tahu persis arti ini bagi kita semua. Ketua Zhang, sebagai tuan rumah KTT, seharusnya kau menjaga netralitas. Prasangka dini ini sangat meragukan, hasil bahkan belum diumumkan. Kau menunjukkan kebiasaan memihak. Baik, Nona Ning, karena kau begitu yakin pada Fei Wan, mari kita taruhan. Berani bertaruh? Taruhannya apa? Seluruh sahammu di Wanbaoge. Si dia masih belum menyerah? Ya, baik. Taruhan ini kuterima. Jika Fei Wan menang, kalian semua harus bersujud untuk minta maaf ke Jiang Fei. Ibu Ning, ini kan tadinya taruhan pribadi kita, libatkan orang lain, tidak adil, bukan? Makanya bilang, Ketua Zhang itu pilar dunia barang antik. Lihat betapa detailnya beliau, bahkan melindungi penonton. Tapi ya, karena ini permainan Ketua Zhang, akan kulanjutkan sampai akhir. Aku ikut. Kalau Tian ikutan, aku juga mau. Kalau begitu, jadikan semua yang hadir sebagai saksi. Taruhan tetap taruhan. Tak boleh ada yang mundur. Qian Feng sudah raih tingkat keaslian 73%. Mereka masih berjudi, kurang pintar ya. Jiang Fei, pati janjimu. Perlihatkan data milikmu sekarang. Aku tunggu untuk berlutut minta maaf. Baik, silakan sesukamu. Data dihapus. Jiang Fei, hasil Fei Wan buruk sampai tak dinilai. Beraninya kau sombongkan ini? Ibu Ning, faktanya sudah jelas. Saatnya penuhi taruhan. Kira Fei Wan hebat, bahkan tak lulus penilaian. Pantasan dibilang pencari harta, cuma bisa manfaatkan perempuan. Bukan masih kupan 10 menit lagi. Setelah 10 menit itu berlalu, Nyonya Ning, begini situasinya. Berhenti melawan. Ini sia-sia. Bahkan jika kalian bertahan maksimal 10 menit lagi, itu hanya akan buang-buang waktu semua orang. Bener kan hadirin sekalian? Zhang Mingyuan, sebagai ketua asosiasi antik, ini konsep keadilanmu. Lomba belum berakhir, berani-beraninya kau. Nyatakan kami kalah sebelum waktunya. Jiang Fei, di KTT antik, kau berani ganggu pembawa acara, keterlaluan. Karena tak bisa menerima kekalahan, akan kutunjukkan nilai aslimu yang sebenarnya. Tangkap mereka. Lepaskan, lepaskan. lepaskan dia sekarang juga. Mundur. Nah, kejutan yang menyenangkan. Presiden Zhang Wangtang, selamat datang di acara kami. Hei, tepat waktu menyaksikan kami menghukum badut-badut ini. Maafkan keributan ini, silakan menempati tempat duduk, area VIP sudah menanti. Nyonya Ning. Selamat, Ketua Jiang. Rasio artefak asli Fei Wan tembus rekor tertinggi. Seluruh organisasi kami ingin menjalin kolaborasi jangka panjang dengan Fei Wan. Platform Tianzhou ingin bermitra. Huacheng Antiques setuju. Apa yang terjadi? Hasil Fei Wan belum diumumkan. Bagaimana bisa rekor tertinggi? Presiden Zhang Wangtang, kami sangat menghargai. Fei Wan berharap dapat bekerja sama dengan Anda semua. Tepat sekali, menit terakhir hampir tiba. Saat hasil diumumkan, para pengkritik akan terdiam. Ketua Jiang, kamilah yang berterima kasih. Dengan sejarah kerajaan Nanzhao yang kini diakui nasional, hanya Fei Wan yang bisa menyediakan relik Nanzhao asli di seluruh bangsa naga. Bekerja sama dengan Fei Wan adalah kehormatan kami. Tertawa, benar, Ketua Jiang, bekerja sama melestarikan peninggalan sejarah bangsa naga. 3 konglomerat kami sangat terbantu oleh kebijaksanaanmu. Terima kasih. Ini Lihat hasil Fei Wan keluar. Apa? Ini data 200? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Volume transaksi gila begini palsu, pasti palsu. Bukti ada di depan mata, masih mau menyangkal? Sekarang giliranmu membayar seperti janjimu. Ketua Zhang, kau janji kita pasti menang kali ini. Kami sampai pinjam uang untuk dirikan perusahaan. Kalau kau tidak bantu, kami hancur total. Diam kau. Kalian yang pinjam uang, apa hubungannya denganku? Kau, Ini salahmu juga. Kau yang mendekati kami. Suruh kami tekan kontrak taruhan. Kau bilang kalau kita sampai ke puncak klasemen, kita jadi orang penting. Sekarang utangku 5 juta dolar. Kalau kau mundur sekarang, kau mau bunuh aku ya? Kau, jadi 2 orang ini mengintai di sini. Duo Jiao benar tentang mereka. Baiklah, kau mau bikin hidupku sengsara? Boleh. Sekarang semua kacau. Ingat kata-kataku, nanti akan kubuat kalian si ular kecil. Dan antek-antekmu tanggung akibatnya. kau makhluk jahat. Mau terus berbuat salah. Ayah, Nona, saya sudah sampai. Siapa berani-beraninya mengganggu Nona? Putramu Zhang Mingyuan. Apa? Tidak mungkin. Hamba gagal didik dia baik-baik. Nona jangan khawatir, hamba segera pulang. Usir dia dari keluarga Zhang. Jangan buru.
KTT antik tinggal beberapa hari lagi, lihat dulu kinerjanya, soal orang-orang itu, urus sesuai kebijakanmu. Dimengerti. Waktu itu, kau sewan preman sergap 2 jiao. Saya diamkan, beri kesempatan. Tapi tak kusangka kau sampai. Ayah, saya hanya... Zhang Mingyuan, dosa-dosamu besar. Langit tak ampuni. Mulai sekarang, namamu dihapus dari silsilah. Jangan kembali ke kediaman Zhang Kasyu. Ayah, apa engkau sudah gila? Kau usir anak kandungmu sendiri dari silsilah keluarga Zhang untuk orang luar? Ayah, aku satu-satunya anak ayah. Cukup, keputusan saya final. Jangan ada kata lagi. Sekarang aku paham. Ayah khawatir aku akan buat masalah di konferensi barang antik hari ini. Bukan, takut penyokong keluarga Zhang akan mintai pertanggungjawaban. Tenang, aku yang bertanggung jawab. Aku akan minta maaf sendiri. Pertanggungjawaban, kau tetap tak menyadari. Siapa yang kau hina, dasar bodoh, tak tahu diri. Wan Bao Pavilion dan keluarga Zhang hanya tunduk pada satu tuan, Nyonya Ning. Nyonya Ning. Dia... Ini gila. Nyonya Ning ternyata bos tersembunyi mereka. Kalau Zhang Mingyuan tidak memicuku, aku tak akan menghinanya. Ini semua salah dia. Nyonya Ning, kumohon. Nona, saya salah. Saya sungguh menyesal. Saya mohon jangan keluarkan saya dari silsilah keluarga Zhang. Saya takkan ulangi lagi. Sumpah takkan terulang. Kenapa dia? Bagaimana dia layak dapat wanita sempurna itu? Kenapa dia berdiri dengan Ning Duo Jiao? Bukan aku. Dasar anak durhaka. Ayah, Zhang Fei, ini semua salahmu. Kau hancurkan hidupku. Kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Dasar brengsek. Akan kuhabisi kalian semua. Zhang Fei, aku mohon padamu, tolong bantu aku. Aku pinjam 5 juta, tepat 5 juta. Jika kau tak mau menolongku, hidupku hancur. Kenapa harus kubantu? Zhang Fei, aku tahu kau masih mencintaiku. Kau masih peduli padaku. Aku janji padamu, jika kau mau menolong, aku akan menikahimu lagi. Kita hidup bahagia bersama. Maaf soal ini. Aku punya pacar sekarang. Yang satu kriminal, yang lain utang 5 juta, hancur di penjara selamanya. Zhang Fei, kita menikah 3 tahun. Kau tak bisa meninggalkanku. Ah, Duo Jiao. Sudahlah, ini sudah berakhir. Jika tak ada hal lain, aku pergi dulu. Aku antarkan kau keluar. Ini tanggung jawabmu sekarang. Dimengerti. Wan R, aku jaga gudang malam ini. Saat barangnya tiba, langsung kukirim. Setuju. Wan R, kenapa ribut di sana? Ada apa ini? Xiongnu menyerang. Bangsa barbar. Katanya 3 hari lagi, bagaimana? Kekasihku, pasukan kita pertahankan perbatasan. Sebagai penguasa, aku harus memimpin serangan. Aku harus pergi. Wan R, simpan cermin perunggu ini. Kemanapun kau pergi, logistik akan menyusul. Dan satu hal lagi. Bah, Jianglang, benarkah ini kamu? Ini aku. Aku hanya ingin dulu menepati janjiku. Dengan begitu, kau berhutang janji padaku. Apapun yang terjadi, kau harus pulang dengan selamat. Berikan potretmu padaku. Jianglang, jangan khawatir. Untukmu. Untuk Kerajaan Nanzhao, aku akan pulang dengan kemenangan. Yang mulia terluka, lindungi dia cepat. Wan R, kau tertembak. Wan R, kau tidak apa-apa, Wan R. Di mana obatnya? Bukankah sudah kuberi cukup obat? Hentikan pendarahan. Selamatkan dia. Wan R, kau berjanji padaku. Kau akan pulang dengan jaya untuk memberikan potretmu. Wan R, sudah kuberikan potretku. Wan R, jangan bohong padaku. Wan R, kau tak boleh. Zhang Fei, barangnya sudah sampai. Ning Wan R telah dikalahkan. Serahkan diri sekarang. Akulah permaisuri Nanzhao. Bahkan jika aku gugur, aku tetap jaya dalam kekalahan. Menyerah? Takkan. Baik. Karena kau tak mau menyerah, jangan salahkan kekejamanku. Tuan Jiang, sepertinya kali ini aku harus langgar sumpahku. Dewa telah menjawab doa kita. Cepat, bagi-bagikan senjata. Musnahkan bangsa Hun. Hentikan mereka. Sekarang, jangan biarkan mereka bersenjata. Akhiri ini segera. Serbu. Wan R, kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Tuanku, kita menang. Kemenangan milik kita. Syukurlah kau selamat. Katanya kau kena panah. Seberapa parah? Sudah kusuruh ambil obat. Sebentar lagi sampai. Tuan Jiang, Ada apa? Jianglang, cermin perungguku.
Retak, tunggu aku. Aku ingin memberimu potretku. Jangan, tidak. Jiang Lang. Kumohon jangan. Jangan pecah. Jangan pecah. Jiang Lang, aku berjanji, aku ingin memberimu fotoku. Kumohon, jangan rusak. Ini tidak boleh hancur. Jiang Lang. Jiang Lang. Ini tidak benar. Tidak. Akan kuperbaiki, sumpah. Setelah diperbaiki, cermin akan berfungsi, lalu bisa kutemui Wan Er lagi. Jiang Fei, percuma. Kau tak bisa memperbaikinya. Biarin aku sendiri. Pasti Wan Er putus asa. Perbaiki. Aku harus menemuimu. Jiang Fei, ini tak bisa diperbaiki. Sudah tak mungkin diperbaiki. Kenapa kau tak percaya padaku? Kau tak mengerti apa-apa. Kau tak tahu arti cermin ini bagiku. Beraninya kau bilang ini tak bisa digunakan. Karena Ning Wan Er leluhurku, aku keturunannya. Apa katamu? Jiang Fei, justru kau yang tak tahu apa-apa. Kau tak tahu sudah berapa lama ku carimu. Kau juga tak tahu betapa pentingnya sumpah ini bagi Ning Wan Er. Sumpah ini terlambat 1000 tahun. Ning Wan Er tak bisa memberimu. Cinta lintas waktu. Jiang Fei, mulai saat ini, aku akan... Wan Er, dia tidak menjadi permaisuri terbuang kan? Dia hidup dengan bahagia. Benar, ajaran leluhur keluarga kerajaan Nanzhao runtuh dalam 4 pemerintahan. Leluhur Wan Er wafat dengan damai. Potret ini adalah jawaban terakhirnya untukmu. Diam-diam ku ikuti aturan leluhur untuk membantumu. Kalau begitu baiklah. Jiang Fei, bisakah kau melihatku sebagai leluhurmu? Tidak. Kau adalah dirimu sendiri.